Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ini menjelaskan terkait diutusnya Nabi Nuh alaihi salam kepada kaumnya. Dan pada saat Nabi Nuh alaihi salam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh mengajak kaumnya agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat itu Nabi Nuh mempunyai kekhawatiran yang amat sangat, karena pada saat itu kaum Nabi Nuh senantiasa membangkang akan risalah yang Allah berikan kepada Nabi Nuh dan disampaikan kepada kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh dalam firman Allah disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Inni akhafu alaikum adaba yaumin azim. Sesungguhnya kata Nabi Nuh, saya sangat mengkhawatirkan kalian, sangat khawatir terhadap diri kalian, takut azab Allah Subhanahu wa taala ditimpakan kepada kalian nanti di hari yang agung, yaitu hari kiamat. Dalam tafsirnya disebutkan, ini sesungguhnya saya, kata Nabi Nuh, a'lamu, mengetahui, annal adzaba, sesungguhnya siksaan, azab, yanzilu bikum, akan segera turun pada kalian, imma fid dunya, baik di dunia, au fil akhirah, atau diturunkan di akhirat kelak. Kapan azab itu akan segera diturunkan kepada orang-orang ini? Illam yakbalu dzalikad dina, jika kalian tidak menerima agama yang Allah berikan kepada kita, kata Nabi Nuh. Maka dari itu Nabi Nuh mengajak kaumnya agar senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi ketika Nabi Nuh berkata, inni akhafu alaikum adzaba yaumin azim? Qala al-mala'u min qaumihi, dan berkatalah punggawa-punggawa yang bagian dari kaum Nabi Nuh tadi. Para punggawanya, para pembesarnya berkata, qalal kubara'u, punggawanya berkata, alladzina ja'alu anfusahum adiddadal anbiya'i, yaitu orang yang senantiasa membangkang, menjadikan dirinya senantiasa membangkang terhadap para anbiya. Apa kata kubara al-mala? Apa kata al-mala, para punggawa tadi? Inna lanaraka fi dhalalim mubin. Inna, sesungguhnya saya, kata punggawa tadi, lanaraka, melihat kamu, ya Nuh, wahai Nuh. Apa yang dilihat dari Nabi Nuh? Fi dhalalim mubin, kamu berada dalam kesesatan yang nyata, kata para punggawa. Dan pada saat itu Nabi Nuh merasa sedih. Setelah dikatakan fi dhalalim mubin, di dalam tafsirnya disebutkan fil masailil arba'i, di dalam 4 bagian. Apa 4 bagian tadi? Wahiyya at-taklifu, yaitu kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka. Terus yang kedua, wat tauhidu, dan masalah keesaan, masalah ketuhanan. Dan yang ketiga, wan nubuwatu, dan masalah kenabian. Dan yang terakhir, wal mi'adu, dan hari pembangkitan. Kamu ini ngaco, kata para punggawa tadi, karena Nabi Nuh menyampaikan 4 hal, diantaranya adalah masalah taklif, beban, perintah, kewajiban yang Allah berikan kepada mereka. Yang kedua masalah tauhid, yang ketiga masalah nubuwah,
Dan yang terakhir masalah hari pembangkitan. Apa kata Nabi Nuh setelah disanggah oleh kaumnya? Kata Nabi Nuh, qala ya qaumi laisa bi dhalalatun. Kata Nabi Nuh, wahai kaumku, tidaklah aku orang yang sesat. Kata Nabi Nuh, ai laisa bi nau'un, tidaklah bagiku nau'un, suatu macam, suatu bagian, min anwa'id dhalalati albattata. Saya bukan bagian dari golongan-golongan yang tersesat. Kata Nabi Nuh, walakinni, akan tetapi diri saya, kata Nabi Nuh, rasulun, yaitu suatu utusan, ilaikum, pada kalian, mirrabbil alamin, dari Tuhan alam semesta. Uballighukum risalati rabbi, saya, kata Nabi Nuh, hanya menyampaikan risalah-risalah atau amanah yang Allah berikan kepada saya dan disampaikan kepada kalian. Qara Abu Umar bisukunil ba'i, dibaca ubligukum. Jadi Nabi Nuh hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya. Namun pada saat itu kaum Nabi Nuh ini karena merupakan kaum yang sangat songong, kaum yang batu, maka pada akhirnya umat Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kesongongannya, karena kebatuannya. Semoga bermanfaat. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa berjumpa lagi besok.